Selamat siang semuanya, Bapak Ibu semua, dalam keadaan sehat tentunya ya. Salam berkat Tuhan. Baik, izinkan saya Lucia Desi, di mana saya salah satu dari tim konselor, bagian dari tim konselor. Tadi sudah dipaparkan oleh Mama Nevi. Izinkan saya sharing berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menjadi arahan kami. Baik, izin share dahulu ya. Ya, apakah terlihat Bapak Ibu? Ibu Nevi bisa dibantu? Apakah nampak Ibu? Sudah, dulu sih dengan Iya, kita jelasnya. santai saja ya. Kita santai, rileks seperti itu. Begitu juga dengan saya minta izin. Di sini saya menjadi salah satu bagian dari tim konselor, merupakan bagian support system dalam mendampingi anak-anak roh katris seperti itu ya. Baik, kita sampaikan saja Bapak Ibu izin. Kami di sini memiliki peran konselor, yaitu di Gereja Okumene Gamaliel, salah satunya sebagai salah satu support system bagi sekolah untuk mendampingi siswa-siswi Katolik dan Kristen di Gereja Okumene Gamaliel dalam bertumbuh sesuai iman, harapan, dan kasih Kristus. Artinya konselor di sini lebih dalam pendampingan terkait dengan rohani ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, pendampingan kami meliputi beberapa aktivitas. Yang biasa kami lakukan pada pertama kali adalah memetakan kebutuhan pendampingan siswa-siswi Katolik dan Kristen di Gereja Okumene Gamaliel. Artinya kami melakukan kebutuhan sesuai dengan iman, pengembangan iman, harapan, dan kasih Kristus. Lalu yang kedua, kami menyusun desain pendampingan siswa-siswi Katolik dan Kristen di Gereja Okumene Gamaliel secara komunal maupun individual. Lalu yang ketiga, kegiatan aktivitas kami adalah melakukan pendampingan, evaluasi, dan laporan hasil pendampingan sesuai dengan kebutuhan siswa-siswi Katolik dan Kristen di Gereja Okumene Gamaliel. Artinya Bapak Ibu, kami menjadi support system di mana kami mendampingi anak-anak bertumbuh sesuai iman, harapan, dan kasih Kristus sesuai dengan gambaran Kristus sendiri. Dalam proses itu kami melakukan pemetaan kebutuhan, menyusun desain pendampingan, dan melakukan pendampingan sekaligus evaluasi dan laporan. Itulah peran kami, dan izinkan kami menyampaikan kegiatan kami, di mana kegiatan kami jelas berbeda dengan tim konselor, tim di mana tim konselor Gereja Okumene Gamaliel bukan menggantikan peran dan fungsi konselor sekolah SMA Pradita Dirgantara, karena kami lebih berfokus pada pertumbuhan iman, harapan, dan kasih Kristus. Demikian Bapak Ibu, lalu selanjutnya, bahwa dalam proses arahan kami melakukan pemetaan sampai dengan evaluasi dan evaluasi, itu kami berbaku pada suatu arahan Bapak Ibu, di mana program-program kami dari mulai awal pemetaan itu berfokus pada pendekatan good lowin ya, artinya di mana perilaku anak-anak yang mengarahkan pengembangan iman, harapan, dan kasih, ataupun perilaku-perilaku yang membuat mereka lebih menjadi anak-anak yang unggul dan mampu beradaptasi di Pradita Dirgantara itu berfokus pada rumusan di sini adalah perilaku yang kita inginkan dalam diri anak-anak. Kita bentuk peran konselor di sini adalah melakukan suatu sistem cara bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan meliputi pada pendekatan faktor-faktor dari stimulasi dari peran konseling pada faktor person, yaitu P, dan pada E. E itu adalah lingkungan atau environment. Jadi pendekatan yang dilakukan konselor ini adalah melakukan satu pendekatan yang membantu anak beradaptasi dalam sekolah di Pradita dan selaras dengan iman, harapan, dan kasih sebagai acuan kita sebagai murid dari Kristus itu sendiri. Dan dalam prosesnya pendampingan kami melakukan satu langkah pertama di mana anak-anak dimulai khususnya adik-adik yang di kelas 10 itu dan 10 itu pasti hal yang baru, termasuk dahulu juga kakak kelas yang 11 dan 12 adalah semuanya berawal dari nol, dari lingkungan yang berubah, lingkungan yang sama-sama tidak tahu di Pradita itu seperti apa dan kehidupan asrama seperti itu. Sehingga kita, peran konselor adalah membantu mereka beradaptasi untuk mengenal pastinya perubahan apa yang
yang sesuai, selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak selama sekolah di Pradita, terutama dalam pertumbuhan iman, harapan, dan kasih. Dan di sini langkah kedua adalah faktor P dan E, di mana faktor P itu adalah person, yaitu anak-anak dan orang tua itu sendiri, di mana kita berusaha melakukan kolaborasi kerjasama, sama-sama bersinergi untuk membangun satu pola-pola perilaku yang sesuai dan selaras sehingga anak makin beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada di sekarang, sehingga anak harapan kasih dan iman mereka bertumbuh dalam mencapai cita-cita mereka juga tentunya. Lalu juga di sini ada faktor lingkungan di mana sekolah sangat beruntung memberikan kesempatan kepada kita dan anak-anak telah banyak memberikan stimulasi-stimulasi atau perlakuan-perlakuan yang selaras kepentingan anak-anak kita, memberikan kesempatan. Salah satunya dengan penyediaan fasilitasi hari ini. Termasuk itu, dukungan-dukungan dari sekolah juga sangat kentara dan kita rasakan di mana hari ini kita bisa berjumpa, terus ada TO dan segala sesuatu, termasuk kesempatan kepada anak-anak di Rohatris untuk mengembangkan diri dan memberikan kesempatan orang tua untuk berkolaborasi dalam pengembangan anak, termasuk adanya pembentukan majelis, termasuk ada diberikan kesempatan tim konselor untuk melakukan kolaborasi terhadap kemajuan anak. Sehingga pada harapannya di langkah ketiga kita akan sama-sama berkolaborasi, mengembangkan, mencipta dan memelihara perubahan. Artinya Bapak Ibu, kita bersama menggunakan kesempatan, peluang, di mana secara person, yaitu anak-anak dan orang tua, bersama dengan lingkungan sekolah, bersama dengan segala stakeholder, mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, membentuk perilaku-perilaku yang adaptif sesuai dengan harapan kita, sehingga anak-anak bertumbuh baik dari sudut pandang iman, harapan kasih, sekaligus mampu mencapai cita-citanya setinggi langit seperti itu. Baik Bapak Ibu, jadi artinya pertanyaannya sekarang adalah bahwa perilaku ini sifatnya bisa berubah, artinya tidak permanen, di mana ada pilihan apakah lingkungan yang berubah ataukah kita. Tetapi dalam konsep Kurlowin adalah kita harus sama-sama berubah. Berubah artinya berkembang bersama, bertumbuh bersama, membantu anak-anak mencapai cita-cita mereka. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan pembentukan citra diri ini, langkah awal yang dilakukan oleh konselor adalah jadi pendekatan, kenapa kita perlu melakukan itu tadi pendekatan pengembangan anak-anak, dasar terminologinya adalah bahwa anak-anak kita masa remaja awal, yaitu di mana dikatakan terminologi 10-18 tahun, di mana harus kita sadari bahwa anak masa remaja ini merupakan fase perubahan perilaku dan sifat dalam proses pencarian jati diri yang akan berpengaruh dalam jangka panjang, di mana terjadi perubahan penting di masa remaja, seperti peningkatan dinamika kehidupan emosi, fisik, dan psikis, minat, pola perilaku, dan pilihan prioritas. Oleh karenanya, tim konselor melakukan pendekatan yang tadi ya, bahwa kita akan menguatkan kolaborasi antara person dan lingkungan sekolah, kita bersama-sama, kita akan melakukan pendampingan support system yang lebih kuat bagi siswa-siswa kita tercinta, khususnya Katolik dan Kristen di Gereja Okumene, yang membantu dalam pembentukan karakter, kebiasaan, dukungan motivasi emosional. Lalu kita bersama-sama dengan tim konselor dan sekolah melakukan dukungan rancangan dalam belajar, lebih memperhatikan perkembangan dan perilaku anak, perhatian peningkatan kualitas komunikasi interpersonal yang hangat dan empatik, untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan anak sehingga dapat dipastikan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita bisa optimal, sehat, dan mampu beradaptasi, terutama khususnya bagi anak-anak di angkatan 10. Tetapi juga setiap perkembangan, angkatan 11 juga mengalami tugas perkembangan, perlu adaptasi yang baru, kelas 12 pun sama, perlu adanya adaptasi dengan tugas-tugas perkembangan di kelas 12. Sehingga pada acara hari ini merupakan langkah awal dari tim konselor memberikan
memberikan satu support system bersama dengan orang tua hari ini, maka dia lakukan parenting untuk memberikan support system bagi anak-anak kita. Seperti itu. Lalu terkait ini, oleh karena untuk membentuk dengan kondisi remaja dan dengan segala support system itu, kami dari tim konselor merasa perlu adanya tindakan inisiatif dalam menyusun acuan pengembangan diri anak-anak yang dilakukan pada kegiatan yang selaras dengan tugas perkembangan remaja, terutama pada kelas 10, 11, dan 12. Di mana tim konselor Gereja Gamaliel kali ini menggunakan alat bantu inventory yang dikembangkan oleh Jeffrey Young, yaitu dalam skema questionnaire untuk mengukur belief anak atau seseorang. Dengan mengukur kondisi belief ini, anak-anak diharapkan semakin sadar, semakin seksama, dan tahu apa yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan diri, khususnya beradaptasi dengan tantangan dan dinamika dalam mencapai cita-citanya, dalam mencapai cita-citanya dalam sekolah di Pradita Dirgantara, khususnya menjadi insan-insan sesuai dengan gambaran citra diri Kristus. Bapak Ibu, pada kesempatan ini inventory ini terdapat 10 aspek yang penting dalam kehidupan, yaitu perasaan diri berharga, yang kedua adalah kenyamanan, ketiga kinerja atau kompetensi atau kecakapan, keempat adalah pengendalian diri, kelima adalah cinta, keenam adalah aspek kemandirian, ketujuh aspek keadilan, 8 perasaan diterima, 9 interaksi dengan orang lain, dan 10 adalah standar. Aspek-aspek inilah yang kami lakukan penggalian guna kami melakukan pengembangan dalam diri anak-anak. Baik Bapak Ibu, kegiatan pemetaan ini gambaran diri anak sebagai penggalian kebutuhan pengembangan tersebut kami lakukan di bulan Oktober, di mana terdapat 55 responden. Nah, Bapak Ibu, 55 responden ini pada dasarnya total seluruh siswa Katolik dan Kristen saat ini adalah 71. Dengan jumlah siswa 1030, ya, jumlah siswa 11 adalah 20 dan 12 adalah 21. Sehingga total yang mengikuti pemetaan adalah 77,4% dari total siswa. Di mana kelas 10 terdapat 28 anak, kelas 11 13, kelas 12 adalah 14. Jadi demikian ya Bapak Ibu, jadi data gambaran ini hanya mewakili 77 tetapi cukup bagi kami untuk melakukan pemetaan guna dalam merancang kebutuhan-kebutuhan pengembangan diri anak terkait dengan bimbingan pertumbuhan iman mereka di dalam pendampingan di dalam ruang lingkup gereja seperti itu. Sedangkan profil laju citra diri anak-anak yang didapatkan per Oktober ini bahwa didapatkan anak-anak tersebut tergambar. Di sini saya jelaskan dahulu Bapak Ibu, artinya angka-angka di sini bukan sifatnya permanen, masih melakukan pertumbuhan. Mengingat yang pertama mereka masih remaja, dan mengingat mereka masih memiliki peluang-peluang pengembangan diri, dan mengingat mereka masih beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan dinamika yang baru. Sehingga angka-angka di sini sifatnya tidak permanen, tidak menetap, dan sangat mungkin terjadi perubahan. Nah, angka-angka di sini hanya merupakan acuan awal. Lalu di sini didapatkan perasaan diri berharga pada anak 8,24, kenyamanan 6,20, kinerja 7,80, pengendalian 7,36, cinta 8,40, kemandirian 7,04, keadilan 7,27, perasaan diterima 7,98, interaksi orang lain 4,58, dan standar 6,27. Di mana skala ini dari mulai skala yang paling rendah, angka 0, dan semakin tinggi 10. Artinya Bapak Ibu, dari 77 persentase tadi didapatkan bahwa gambaran anak-anak
terkait dengan 10 aspek kehidupan penting dalam pertumbuhan mereka, menjadi satu acuan kita dalam mengembangkan diri anak-anak adalah seperti ini ya Bapak Ibu ya. Baik dari hasil ini tergambarkan Bapak Ibu poin temuan kekuatan. Berdasarkan data di atas Bapak Ibu, anak-anak kita sebagian besar memiliki modalitas yang memadai untuk mengembangkan diri. Terkait dengan modalitas itu yang mereka dapatkan adalah mereka memiliki cinta yang dirasakan dan dimiliki oleh orang tua yang berpengaruh pada kesejahteraan jiwa, sehingga ini akan sangat berpengaruh pada pengembangan diri mereka untuk meraih sukses. Mereka memiliki modal cinta yang cukup besar dan dirasakan dari orang tuanya, menjadi dasar modalitas mereka untuk berkembang. Lalu yang kedua, modalitas yang kedua adalah mereka memiliki perasaan dihargai oleh orang tua dan keluarga selama ini yang berpengaruh pada ketenangan hati dalam anak-anak menghadapi segala tantangan dan dinamika yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, anak-anak sanggup, paling tidak sanggup dan cukup memiliki modalitas dalam mengarungi dinamika-dinamika yang akan muncul. Lalu yang ketiga adalah modalitas perasaan diterima oleh keluarga, teman, dan di lingkungan. Secara umum mereka memiliki sehingga perasaan diterima ini akan mempengaruhi mereka untuk berkembang dan memiliki kepercayaan terhadap hal-hal bahwa lingkungan akan membantu, keluarga sangat membantu menjadi support system bagi mereka. Selain itu, mereka merasa memiliki kecakapan diri dan kemampuan untuk dikembangkan. Lalu yang selanjutnya, mereka memiliki perasaan mampu mengendalikan diri, mampu untuk mengarahkan diri pada pencapaian sesuatu dan mampu melakukan arahan-arahan apa yang menjadi cita-cita mereka. Dan mereka juga menunjukkan rasa apa yang didapatkan selama ini sudah sesuai dan adil. Dan hal-hal ini yang menjadi temuan kami di tim konselor dengan data sementara pada situasi pada Oktober itu mereka memiliki kekuatan di mana kekuatan ini akan menjadi dasar tim konselor untuk melakukan pengembangan pertumbuhan mereka, menstimulasi mereka untuk lebih memiliki iman, harapan, dan kasih, dan sekaligus mampu beradaptasi kita menjadi bagian dari anak-anak sebagai mitra mengembangkan diri mereka. Adapun dari hasil itu Bapak Ibu dari tim konselor memberikan saran pengembangan bagi orang tua, di mana saran-saran ini penting sekali untuk didapatkan dalam diri anak-anak, yaitu yang pertama, memahami anak sebagai remaja yang sedang bertumbuh dan membutuhkan waktu berproses. Artinya hasil dan dalam proses adaptasi di awal anak masuk di sekolah pradita, itu dikatakan dengan pertumbuhan iman mereka, orang tua harap menyadari bahwa mereka usia remaja sedang bertumbuh sehingga membutuhkan waktu dan proses dan butuh pendampingan dari kita, khususnya orang tua. Penting untuk sabar dan luwes menghadapi emosi anak, tetap menjaga kedekatan emosional secara remote atau jarak jauh dengan anak untuk membangun ikatan kuat meski tidak bertemu setiap hari. Membangun ikatan yang kuat, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, mendorong kemandirian dan tanggung jawab anak, bahwa dalam mendidik anak itu merupakan suatu tantangan dan seni sebagai orang tua, membantu kembangkan keterampilan hidup. Mungkin dengan pertama kali adalah bukan hanya mungkin ya, tapi kita harus menguatkan, memberikan afirmasi positif untuk dapat beradaptasi, memberikan motivasi anak, mampu melakukan time management dan selalu proaktif berkomunikasi dengan guru bila ada kesulitan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, memastikan komunikasi dengan anak dipastikan itu hangat, penuh simpatik dan memahami sudut pandang anak tanpa terkesan dominan atau mengatur melainkan mendukung. Lalu memastikan eratnya ikatan batin antar anak dan orang tua, di mana orang tua satu hati kompak mendengarkan dengan penuh perhatian dan kasih, terbuka dalam ekspresi dan menghargai perspektif satu sama lain, khususnya perspektif dari anak itu sendiri yang mungkin kadang-kala berbeda dengan kita sebagai orang tua. Sehingga ikatan emosional yang sehat semakin menguat,
bukan sebaliknya terjadi gap komunikasi antara anak dan orang tua, atau anak menjadi resisten terhadap orang tua ketika berkomunikasi. Karena memang anak-anak ini dalam masa remaja, di SMA manapun, di remaja manapun pasti akan mengalami fase yang cukup sulit, apalagi dengan cita-cita mereka, kita didik mereka menjadi generasi yang gemilang, sehingga ikatan emosi ini sangat dibutuhkan, di mana anak-anak menjadi hangat dengan kita. Lalu selanjutnya membantu melatih keterampilan mengatasi tekanan sosial di asrama, mendorong anak untuk mengelola emosi dan mengelola secara positif dalam mengelola dorongan hati untuk tidak melakukan tindakan yang kurang sesuai norma atau aturan. Sehingga penting sekali Bapak Ibu, peran kita sebagai person di sini orang tua adalah membangun portofolio diri atau rekam jejak anak dalam membangun portofolio dan rekam jejak yang positif sehingga membantu menguatkan identitas dan citra diri anak yang positif. Jadi kita bersama-sama, bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari tim konselor, dari semua pihak sekolah dan tim konselor Gamalian ataupun sekolah itu sendiri, tetapi kita sebagai orang tua. Lalu membantu anak beradaptasi untuk mengembangkan perilaku positif dalam berinteraksi dengan orang lain, menghargai teman, saling menjaga dan menghindari social gap, dan tentunya tidak mengarah pada tindakan-tindakan bullying yang tentunya tidak ada selama ini, hanya saja kita perlu antisipasi supaya tidak muncul seperti itu. Lalu berdiskusi bersama anak dalam menetapkan standar yang realistis sesuai dengan kapasitas, minat, dan bakat anak, dan memastikan fasilitasi pencapaian cita-cita anak, sehingga anak menjadi pribadi yang berbahagia bersama Tuhan dan sesama. Demikian kami dari tim konselor dalam rangka ini parenting hari ini pada dasarnya adalah fokus pada langkah kami dalam melakukan pendampingan anak-anak dengan melakukan pendekatan yang tadi sudah saya paparkan. Kita bersama-sama dari orang tua, sekolah, dan sekolah itu sebagai lingkungan, anak-anak itu sendiri, dan kita orang tua bersama-sama membentuk perilaku-perilaku yang selaras dengan apa yang kita harapkan. Dan saat ini tim konselor melakukan pemetaan tersebut dan sekedar info bahwa dari pemetaan itu kami sedang menyusun desain pendampingan yang kedepannya akan kami lakukan pendampingan sekaligus evaluasi. Begitu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf kalau saya ada salah kata dan jujur saja saya sedikit agak grogi karena ketemu Bapak Ibu yang luar biasa. Jadi mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih. Dan kami habis ini dari tim konselor ada Ibu Nevi, Pak Joni, Bu Deni, terus juga ada Bu Dewi yang akan saling memberikan informasi sesuai dengan apa yang akan kita diskusikan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nevi. Izin stop share. Baik, terima kasih juga sudah disampaikan dengan sangat baik, Ibu Lucia, Bapak Ibu. Jadi ini sifatnya tadi adalah sharing pertama mengenai siapa tim konselor begitu ya, batasan kami. Jadi kami istilahnya tak kenal maka tak sayang begitu. Kami memperkenalkan diri dan semuanya kami ini di bawah bimbingan ya dari Bapak Ketua Pak Banjarnahor. Saya diinformasikan Bapak Ketua juga hadir siang hari ini. Selamat siang Bapak Ketua. Dan juga kami dalam bergerak ini selalu berkonsultasi dengan pembina Bapak Simon begitu. Dan melalui perkenalan ini kami juga melaporkan begitu ya hasil temuan awal bagaimana kami mencoba memetakan kebutuhan untuk pendampingan dan tadi sudah disampaikan mengenai beberapa aspek citra diri anak-anak kita. Nah, melalui izin tuh saya sampaikan juga melalui temuan ini sudah disusun rencana pertemuan komunal setiap Jumat dengan durasi pembinaan yang sudah diatur gitu ya, disiapkan begitu oleh pembina Bapak Simon.
Jadi nanti akan ada pendampingan-pendampingan secara komunal yang isinya nanti anak-anak kita ajak beraktivitas yang fun, tetapi di dalamnya kita juga mengajak untuk apa, meningkatkan kesadaran, menemukan apa nilai-nilai yang nanti sekiranya bisa membangun citra diri yang arahnya positif, dan tadi disampaikan Bu Lucia juga bahwa salah satunya adalah memulai portofolio anak-anak kita sedini mungkin karena ke depan anak-anak perlu punya rekam jejak gitu, yang betul-betul nanti mereka sendiri akan melihat diri mereka menengok spion masa lalu gitu ya, rekam jejak anak-anak sekarang ini dengan puas gitu ya, bukan melihat sesuatu yang wah saya kok dulu gitu ya, tetapi wah saya di Pradita mulai dari kelas 10 nih seperti ini begitu ya, dengan pendampingan dari Bapak Ibu sebagai orang tua. Nah, lalu ada juga rencana untuk pendampingan secara konseling personal begitu ya, dengan nanti akan disampaikan kepada anak-anak sendiri dan itu memang menjadi istilahnya wilayah apa ya mungkin kode etik begitu ya untuk pelindungan kepada anak-anak sesuai ya istilahnya apa ya perundang-undangan begitu ya dan juga kode etik pendampingan psikologi begitu ya dan juga konselor dari Bapak Pendeta Joni juga begitu untuk bersama-sama mereka kita dampingi pertumbuhannya. Nah, kami sangat mohon untuk Bapak Ibu orang tua untuk kita bersama-sama masing-masing dan ini juga kita sampaikan ke diri kita sendiri ya Bu Lucia ya karena kita juga orang tua ini. Jadi apa mengatakan ke diri sendiri, mari kita sama-sama mendampingi anak-anak kita dengan tadi profil citra diri komunal tadi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita ada waktu mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Mari silakan apabila Bapak Ibu baik yang luring maupun daring ingin menyampaikan eh, pendapat, respon, ataupun juga pertanyaan yang sekiranya nanti bisa menjadi bahan diskusi kita untuk sama-sama bertumbuh menjadi satu komunitas yang satu gerak langkah mendampingi anak-anak dalam mencapai cita-cita bersama. Monggo, saya persilakan bisa menyebutkan nama Bapak atau Ibu dan orang tua dari Ananda siapa di kelas berapa. Saya izin mencatat apabila nanti ada yang mau merespon. Monggo, silakan. Apakah ada pertanyaan atau respon mungkin? Belum ada? Atau mungkin boleh apa namanya kita pancing dulu ini ya. Begitu ya Bu Lucy ya. Kalau tadi dari paparan yang kita sampaikan, anak-anak juga nampak mereka apa menyatakan bahwa mereka mengakui cinta perhatian dari orang tua itu sangat pengaruh besar bagi mereka tadi menjadi istilahnya poin yang besar begitu. Nah mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ingin sharing bagaimana nih tipsnya begitu ya selama ini kepada Ananda di dalam istilahnya praktek baiknya nih ya sudah menjalin komunikasi selama apa namanya yang ini yang sudah dibangun dan kemudian mungkin orang tua dari kelas 10 nih ya yang selama 4 bulan belum bisa berkomunikasi nih. Nah, ini apa tipsnya ya yang bisa dilakukan sharingkan kepada yang lain mungkin bisa apa kita saling belajar. Iya Bu Nevi, Silakan. betul sekali dari hasil temuan kemarin ya kita bersama-sama mengetahui bahwa rasa cinta ini yang membuat anak-anak ini bisa melakukan banyak hal. Bu Nevi mungkin masih ingat ya tentang semua karena cinta. Lah itu ya, lagu itu ya Bu Nevi ya. Dan ini memang dari hasil temuan menjadi kekuatan besar yang bisa menjadi modalitas anak-anak mudah dalam menggapai cita-cita. Sehingga penting sekali ya cinta ini terus dilestarikan, dipelihara dan dipupuk. Mungkin kita tanya ya kepada salah satu orang tua mungkin ya selama ini dalam
mungkin berbagi tips dalam membangun cinta terhadap anak khususnya di long distance seperti ini gitu ya. Seperti apa mungkin gitu ya Bu Nevi ya? Betul, Lucia. Monggo silakan. Ada Iya, orang tua mungkin dari kelas 10 juga boleh, nih yang baru masuk ini. Atau kelas 12 atau 11, silakan. Kalau Bu Lucia bagaimana nih Bu Lucia supaya apa namanya apa ya bisa berjalan dengan smooth dengan anak-anaknya. Kadang-kadang anak-anak kita ngeyel-ngeyel gitu ya Bu ya. Karena anak-anak yang masuk ke Pradita ini anak-anak yang mandiri gitu ya. Biasanya ini sudah diseleksi kan soalnya ya. Terus juga kritis gitu ya. Dan mereka anak-anak yang cerdas gitu ya sudah terbukti gitu ya bisa lolos gitu ya. Jadi kita orang tua kadang-kadang wah kok ini istilahnya itu raja ngeyel gitu ya anak-anak sekarang ini ya. sebentar Ibu. Bu Generasi Nevi sepertinya ada yang ada berbicara Ibu yang Nevi. oh iya silakan. Eh, Oh, di dari dalam gereja. proses kehidupan kami ini, kami merasa bahwa eh, walaupun kami LDR, tetapi anak-anak, khususnya Teresa yang sudah, Teresa adalah anak sulung kami, eh, sangat dekat dengan kami, dengan papa mamanya juga. Kalau dengan saya pasti ya, karena saya yang dari kecil selalu ada bersama Teresa, tetapi juga bisa memiliki hubungan yang baik dan sangat dekat dengan papanya. Eh, Mungkin yang boleh kami bagikan adalah bahwa itu tadi selain juga kami mencoba untuk menerima Teresa apapun. Kami mencoba untuk mendengarkan. Walaupun kadang di dalam hati juga, aduh kok kayak gitu ya nak. Kadang-kadang kaget juga, hah begitu ya. Tetapi dengan mendengarkan saja, ternyata itu akan untuk eh, anak kami. Jadi tadi juga Teresa nangis-nangis ketemu kami. Iya, tentu saja saya juga nangis-nangis dan bilang aku kangen sekali sama papa mama. Eh, aku pingin cerita banyak banget sama papa mama gitu. Mungkin itu Ibu Nevi dan kami kami senang sekali bahwa anak-anak dan kami juga sebagai orang tua menjadi bagian dari jemaat Gamaliel di mana anak-anak sungguh didampingi eh, di dalam apa ya, di dalam hubungannya untuk semakin cinta sama Tuhan, cinta teman-teman dan sesama, dan juga didampingi untuk melayani di gereja. Selain itu lega karena eh, gereja akan ada pendampingan dari konselor untuk anak-anak. Nyon titip ibu-ibu konselor untuk mendampingi anak-anak. Terima kasih. Oke. Mari Bu Nevi, saya terharu ini. Sama ini Mama Sekar. Terima kasih Bu Lucy. Terima kasih Mama Teresa untuk sharingnya. Ya, betul sekali bahwa apa yang Mama lakukan ini perlu diteruskan ya, perlu dilanjutkan karena memang dari banyak temuan literatur bahwa keluarga itu selalu menjadi terapis pertama yang efektif begitu ya. Baik itu dalam kasus misalnya di tempat lain ada kasus narkoba gitu ya, ada kasus narkoba ini banyak apa yang bilang sulit dipercaya karena dia pintar sekali ya untuk mengatakan A padahal B misalnya seterusnya. Tetapi mereka dengan keluarga pun
apa namanya, akhirnya lebih efektif begitu. Nah, kasus-kasus yang lain pun demikian. Nah, kalau kita ini dengan secara positif tanpa harus apa ketemu kasus-kasus yang buruk, justru malah maju berkembang begitu ya, untuk tidak apa karena sesuatu masalah kemudian baru tersadarkan begitu. Terima kasih Mama Teresa dan kami juga mohon bantuannya. Saya rasa untuk nanti anak-anak juga diajak untuk apa mau datang ya, karena datang kepada kami tim konselor ibaratnya aktif ketika di dalam pendampingan komunal ini gitu ya, mau cerita, mau ngobrol, ataupun mungkin kegiatan-kegiatan yang nanti akan disampaikan, termasuk juga Ibu Dewi, Pak Simon juga, dan juga ketika misalnya ditawarkan sesi konseling personal, retreat gitu, mohon Bapak Ibu sebagai orang tua bisa mendorong untuk anak-anak mau begitu ya, meraih gitu ya tawaran yang kami sampaikan. Dari banyak pengalaman studi konsultasi pendidikan di luar negeri, salah satu hal yang mengganjal ya menjadi tidak apa efektif itu adalah ketika anak-anak tidak mau reach out. Ya. Bahkan di kampus-kampus di dalam negeri juga sama, layanan-layanan itu banyak sekali sebenarnya, bahkan gratis gitu ya. Tetapi karena anak-anak kurang mau reach out, itu jadi pendampingannya belum maksimal. Nah, mohon kerjasama dari Bapak Ibu orang tua untuk ayo anak-anak didorong, yuk mau apa namanya kami siap dari konselor untuk satu tadi saya sampaikan sesuai dengan kita hidup di Indonesia, undang-undang anak itu kita jaga baik, lalu kemudian dua mengenai kode etik di dalam konseling kami juga pegang kerahasiaan sesuai dengan pertumbuhan anak-anak. Terima kasih, mungkin itu dari respon saya, ini malah kebanyakan nih ya. Monggo silakan Bu Lucy. Ya, terima kasih Bu Nevi, sangat luar biasa. Tadi Mama siapa? Kak Dari Kak Teresa. Kak Teresa ya. Siapa namanya? Ya, Mama Teresa sama. Saya merasakan juga di saat dulu anak saya di usia 10, tentunya orang tua lainnya juga sama ya, terharu biru pertama awal ketemu begitu ya, kami merasakan. Ya, memang setuju sekali. Saya sekedar sharing saja, Bapak Ibu, saya sama seperti orang tua yang lain bahwa cinta dari temuan kami dan dari manapun tuh dari tahun ke tahun, cinta itu salah satu cara dalam menyelesaikan masalah dan menguatkan kita dalam mengarungi kehidupan. Dan cinta itu salah satunya merupakan bisa diwujudkan dalam suatu engagement atau keterlibatan. Dan satu hal, cinta itu bisa dipupuk seperti saya belajar dari banyak orang-orang yang kuat dalam menghadapi kehidupan. Cinta itu diawali oleh penerimaan, dan cinta itu juga dilanjutkan selain penerimaan adalah komitmen, di mana kita sama-sama komitmen menerima anak apa adanya dan anak menerima kita apa adanya. Jadi kesesuaian antara harapan dan mimpi menerima anak-anak dan komitmen kita memfasilitasi mereka sesuai dengan kodrati mereka itu yang penting. Dan yang dari temuan kami nampaknya kesuksesan anak itu bukan hanya ketika kita menginginkan anak yang terbaik itu harus seperti apa, tapi dari dua sudut pandang. Penting sekali ada dua, nanti kedepannya dalam mengembangkan cita-cita mereka dari hasil temuan ini, penting melakukan komunikasi selain cinta, keterlibatan, tapi juga ada komunikasi yang mendengarkan mereka betul-betul secara full, yaitu listening, sehingga apa yang diinginkan anak betul-betul anak itu merasakan, oh orang tuaku yang ngerti apa yang menjadi keinginanku dan harapanku. Seandainya keinginan anak itu mungkin salah, kita hanya sebagai mitra yang menjadi cermin gitu ya. Ya itu aja sharing. Dan cinta itu seperti ikatan tali yang tidak terlihat tapi itu yang menyatukan. Dan terima kasih Mama Teresa menjadi inspirasi kami hari ini. Memang uh, cinta orang tua itu memang menjadi modalitas yang sangat penting. Terima kasih Mama Teresa. Terima kasih Bu Lucia. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang juga ingin men-sharingkan, boleh pengalamannya ataupun mungkin juga apa pemantik begitu ya untuk kita sama-sama diskusi. Bisa terkait dengan hasil paparan tadi ataupun hal yang lain, Bapak Ibu. Kami persilakan. Ya, izin Bu Nevi karena waktunya juga tinggal 5 menit, mungkin di konklusinya ya, karena waktu sangat-sangat terbatas. Ya.
Oh, baik, baik. Oke. Baik, terima kasih Pak Simon. Ternyata tinggal 5 menit lagi. Mari Bu Lucia, kita bisa membuat closing statement begitu nggih, dari pertemuan siang hari ini. Kami persilakan dulu Ibu Lucia. Mari. Baik, terima kasih Bapak. Nanti ditambah ya dari Bu Nevi dan Pak Simon ya. Jadi artinya bahwa mari kita bersama-sama berkolaborasi, mendukung dan mendidik anak kita, menjadikan support system yang positif dengan sebagai orang tua, dengan bersama dengan sekolah, kita bersama-sama bergandengan tangan, mendidik anak-anak kita bersama, dan izinkan kami tim konselor menawarkan tangan-tangan support untuk menyalurkan kasih dari Bapak Ibu di rumah supaya kami bisa mendampingi anak-anak ini semua. Gitu aja. Jadi kolaborasi sinergi seperti itu. Terima kasih Bu Lucia, Bapak Ibu, sedikit mungkin 3 kalimat. Baik, salah satu tahap awal yang sangat penting untuk anak-anak kita dan setiap pribadi, termasuk kita semuanya, adalah mengenali diri dengan baik. Nah, mari kita bantu anak-anak untuk mengenali diri dengan baik, potensi, bakat apa yang menjadi cita-citanya, kita support. Dia ingin seperti apa, merupakan sebuah perjalanan, sama seperti semua hal adalah perjalanan. Kita mulai dari satu titik. Mungkin ada yang milestone-nya itu dengan melompat-lompat, mungkin ada yang melangkah, mungkin ada yang berbeda-beda anak kita. Kita tidak perlu takut ragu, percaya pada anak-anak kita sambil kita berikan yang terbaik bersama-sama. Seperti tadi disampaikan, berkolaborasi kita semuanya, dan kita yakin bahwa dengan mereka mengenali siapa diri mereka sambil terus mengembangkan diri, menemukan diri lagi, mengembangkan diri, mengenali diri lagi, nantinya anak-anak akan lulus dari SMA Pradita ini mencapai cita-cita dan diri mereka yang yang sesuai dengan harapan, dan kita siap menerima apapun pilihan mereka. Terima kasih. Saya rasa demikian dari apa yang bisa kita istilahnya layani siang hari ini. Kami berdua, saya Nevi dan juga Mama Lucia, mohon untuk menyerahkan kembali kepada Bapak Simon. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu kesediaannya untuk bersama-sama belajar di siang hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Bu Nevi dan Bu Lucia untuk sharing singkatnya. Bapak Ibu, sharing ini memang waktunya sangat terbatas, tetapi ini adalah bagian daripada, kalau orang Jawa bilang, kita bisa gugup saling kenal, bisa saling sharing. Nah, gereja dan tim konselor sangat-sangat terbuka untuk mungkin Bapak Ibu mau berbagi, kemudian mau gimana sih anak-anak kita ini bertumbuh ke depan, masih bisa langsung ke pengurus gereja. Saya garansi, karena saya punya pengalaman sudah kurang lebih 3 tahun di SMA Pradita Dirgantara, dan saya menyadari bahwa tanpa kerjasama orang tua, support sistem yang kita bangun, support dari orang tua, support dari gereja, dari sekolah, itu kadang-kadang anak-anak kita kehilangan arah. Jadi oleh karena itu kami minta Bapak Ibu kerjasama dengan sekolah, juga kerjasama dengan kami di gereja. Jadi kalau dengan saya itu dua sisi, sebagai guru agama dan guru PKN, tapi juga bisa sebagai pengurus gereja. Jadi pembicaranya mau kemana nih? Tapi mudah-mudahan kedua-duanya berkolaborasi. Ini adalah bagian daripada pelayanan kami. Kami juga berharap nanti Bapak Ibu juga terlibat ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini, walaupun jauh, tapi juga ambil bagian bersama-sama. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk support Bapak Ibu yang telah memberikan support untuk fasilitas. Kemarin kita mendapatkan support yang luar biasa, 2 kamera Bapak Ibu. Nanti live streaming kita lebih enak lagi Bapak Ibu. Nanti kalau jauh di sana sudah ada 2 kamera yang akan kita aktifkan. Nanti kita run suara, karena kami menyadari bahwa Bapak Ibu kalau jauh lihat gambar ya. Kalau lihat gambar itu udah senang ya.
Bahkan kalau hari Minggu ada orang tua yang nggak lihat anak, itu saya udah di WA. Pak Simon, anak saya di mana ya? Padahal anaknya bertugas di belakang ya. Jadi ada saja orang tua yang tanya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, semuanya sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Ya, jadi di tempat ini ya. Jadi itu saja dari saya. Selamat datang Pak Ketua kita, juga Pak Tarigan dan Ibu, terima kasih sudah bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu, karena tinggal 5 menit, Bapak Ibu harus kembali menjemput anak-anak untuk TO. Kita akhiri dan mungkin mau ngopi dan juga masih ada snack. Sekali lagi terima kasih, kita akan tutup dalam doa. Saya mengundang Pak Utomo untuk menutup kita dalam fellowship kita. Dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting, terima kasih atas kehadirannya. Kiranya kita semuanya diberkati Tuhan. Silakan Pak Utomo. Baik, shalom. Mari kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan mari kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami ucap syukur untuk hari ini di mana kami bisa berjumpa dengan anak-anak kami setelah 4 bulan masa yang kami tunggu-tunggu. Akhirnya bisa ada Tuhan pada hari ini, dan kami juga bersyukur untuk acara pada hari ini di mana seminar tentang parenting, bagaimana kami membina anak-anak kami untuk anak-anak kami menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang punya karakter Kristus, dan menjadi anak-anak yang akan berbakti bagi bangsa dan negara. Dan sebentar lagi kami akan kembali dengan rutinitas kami masing-masing. Kami yang kelas 10 akan menjadi anak kami untuk OTO. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata atas setiap kami dalam perjalanan kami hingga ke tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati gereja di mana tempat anak-anak ini bernaung. Boleh gereja ini terus dipakai untuk membina kerohanian bagi setiap anak-anak kami, sehingga anak-anak kami bukan hanya kuat secara kepintaran, tapi secara rohani, secara ketuhanan, mereka juga terus kuat di dalam Engkau. Kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya berkatakan, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang ada di Zoom. Terima kasih Bu Nevi, Bu Lucy, dan para konselor yang sudah membimbing kita di siang hari ini. Semoga berkelanjutan. Terima kasih untuk pelayanannya. Bapak Ibu yang di Zoom boleh meninggalkan ruang Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Boleh fellowship 1-2 menit. Mungkin baru kemudian silakan menjemput anak-anak Bapak Ibu untuk kembali ke rumah dengan sukacita dan bahagia, dan mendengar cerita-cerita bahagia dan sedih mereka ya. Semoga itu jadi berkat ya untuk kita semua. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, terima kasih. Shalom. Oh, udah pada bubar. Makasih Pak Simon, izin live.